Dan yang terpenting, menilai dari posisi mereka berdua, bahkan Tianxun mengikuti di belakang orang ini. Artinya, orang ini memiliki posisi lebih tinggi dari Tianxun, atau kekuatannya lebih kuat dari Tianxun. Namun, keduanya saling melengkapi, dan jika orang ini memiliki kekuatan absolut, maka dia bisa berstatus. Apakah itu pusat keramaian Tianren Mansion? Raja Tianzang bergumam, bahkan menghadapi situasi saat ini, wajah Raja Tianzang masih tenang, lagi pula, dia telah melihat banyak adegan besar, jadi ini bukan apa-apa. Hanya saja Raja Tianzang sekarang sangat khawatir keadaan Xiao Yan telah benar-benar berubah menjadi orang yang berkaca-kaca, seolah daging dan darah yang terangkat telah mengeras. Cahaya biru yang aneh ini. Raja Tianzang berpikir lama, tidak tahu bagaimana membantu Xiao Yan, bahkan jika dia bisa pergi dari sini, itu tidak akan berguna. Meninggalkan tempat ini, dan membawa Xiao Yan pergi mungkin tidak menyelamatkannya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xiao Yan, sekarang adalah melepaskan bel dan mengikat bel untuk memulihkan Xiao Yan, hanya saja rumah surgawi yang bisa melakukannya. Raja Tianzang berkata, hanya setelah semua organ istana Tianren habis. Xiao Yan mengetahui situasi seperti itu. Mereka berharap Xiao Yan akan mati, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiao Yan? Semua yang terjadi sekarang di luar dugaan Sky Burial. Aku tidak tahu dari mana datangnya cahaya biru yang aneh itu, tapi dalam pertempuran barusan, tidak ada Raja Roh lain yang menggunakan teknik aneh ini. Mingmin dari makam Han adalah yang terlemah dari 10 raja, dan tentu saja pasukan Kui tidak jauh berbeda dengannya, tetapi mereka jelas memilih untuk membiarkan Han Mo menyelesaikan tugas ini. Tapi selama ini, dibandingkan dengan langkah tarian abadi, Kui Jun jelas banyak mundur saat bertarung melawan Lan Feng. Selama masa retret, Kui Jun menjadi lebih kuat. Hanya saja Kui Jun masih belum mengetahui mengapa tubuhnya tiba-tiba kehilangan kendali, tapi sekarang kendali tersebut telah dipulihkan, yang terlalu aneh baginya. Ini terlihat seperti kebetulan, sepertinya di belakangnya ada permainan psikologis yang tak terbayangkan, dan sudah direncana langkah demi langkah, yang sangat indah. Istana Tianren tidak sesederhana itu, pasti ada ambiguitas atau bagian dari rencana Murakami untuk meninggalkan Istana Tianren, atau keberadaan di belakang Istana Tianren adalah ancaman besar, sehingga bahkan Murakami pada saat itu pun tidak berani melakukannya. Hancurkan mansion Tianren Renfu, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Tidak ada yang mengharapkan situasi saat ini, cahaya biru yang aneh sepenuhnya mengendalikan Xiao Yan, tetapi saat ini Xiao Yan sebenarnya tidak kehilangan kesadaran. Sejak saat dia benar-benar ditempati oleh cahaya biru, kesadarannya mulai meningkat. Ini hanyalah perasaan Xiao Yan, dan dia merasa jiwanya terus terbang keluar dengan putus asa. Sebuah kekuatan membuat kesadaran Xiao Yan bergegas keluar dari semua rintangan. Xiao Yan datang ke ruang misterius, semua yang ada di sini adalah gambar yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Daripada mengatakan bahwa tempat ini adalah kehampaan, lebih tepat dikatakan bahwa tempat ini harus disebut kekacauan, karena kehampaan tidak memiliki substansi, dan ruang di sini tampak virtual dan nyata, serta tidak dapat didefinisikan. Xiao Yan melihat pilar besar memanjang tak terhingga ke kedua sisi, tidak peduli dari sisi mana ujungnya tidak bisa dilihat. Xiao Yan masih belum mengetahui di mana dia berada. Pada saat ini, raungan menakutkan datang dari kekacauan. Mengikuti suara itu, Xiao Yan melihat beberapa sosok biru tua, dan di depan mereka muncul sosok hitam raksasa dengan 2 sayap. Itu tampak seperti naga tetapi bukan naga, dengan amarah melonjak di matanya. Sosok biru itu bergetar. Tetapi ketika Xiao Yan melihat ke layar, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah terbentur, dan melihat sosok dengan tubuh, bergerak seperti bintang muncul di sampingnya di beberapa titik. Tidak ada bentuk khusus, sepertinya Xiao Yan menghalangi jalannya.
Segera, ada beberapa suara halus yang tidak bisa dimengerti oleh Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling, ada sosok biru tua yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, berkumpul menuju malam raksasa. Xiao Yan tertegun sejenak, melihat ke kiri dan ke kanan dan menundukkan kepalanya untuk menyelidiki, hanya untuk menyadari bahwa dia tampaknya adalah salah satu dari mereka, dan dia juga membiru, tanpa sadar mengikuti mereka dan melayang ke depan. Segera, Xiao Yan mendengar suara-suara dari sekitarnya, tetapi Xiao Yan tidak dapat memahami sepatah kata pun dari mereka, dan apa yang terjadi di sini, Xiao Yan tidak tahu apakah itu kenyataan atau ilusi. Tapi melihat sosok Yulan di depannya, Xiao Yan teringat Yulan Xingyuan yang disebutkan Dong Haiyuan kepadanya, yaitu pelaku utama yang menghancurkan dunia tanpa batas. Tanda pagar jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak akan dapat menghentikan perombakan situasi, begitu dimulai, semuanya akan dimulai kembali. Bayangan hitam raksasa merangkak dalam kekacauan. Melihat sekeliling, ada sosok biru di sekelilingnya. Xiao Yan hanya bisa memahami suara bayangan hitam, tapi dia tidak bisa memahami suara yang dibuat oleh orang-orang sekitarnya. Ini membuat Xiao Yan merasa sangat aneh. Selain itu, Xiao Yan mengamati pilar yang menembus seluruh kekacauan, tapi sepertinya dia menjaga jarak darinya sepanjang waktu, tapi sebenarnya dia tidak mendekatinya. Apa yang kamu lihat? Tepat ketika Xiao Yan tidak dapat memahami suara-suara yang berceloteh di sekitarnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kata-kata yang diucapkan oleh suara ini dalam bahasa yang sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan tercengang, dan tiba-tiba mendengar suara yang bisa dia mengerti, yang memberi Xiao Yan firasat buruk. Jadi Xiao Yan tidak memilih untuk menjawab, tetapi tetap diam, karena Xiao Yan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Mereka bertanya apakah semua yang dia lihat di hadapannya adalah nyata. Tempat ini benar-benar tersapu oleh cahaya biru di akhir dinasti Han. Dan Xiao Yan yang datang belakangan tidak tahu tentang cahaya biru. Jadi diam adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Memiliki pengalaman menjadi Xiao Feng di League of Gods of Fighting, dia tertawa dan berkata bahwa itu adalah cara teraman untuk menyembunyikan dirinya, yang berarti dia melihat sekeliling dan terlalu luar biasa. Xiao Yan segera meniru sosok di sekitarnya dan menundukkan kepalanya, tanpa gerakan yang tidak perlu. Adapun suara itu tidak datang lagi, Xiao Yan mulai mendengarkan dengan cermat suara-suara di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa mereka tampaknya berkomunikasi, dan itu semua adalah kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh Xiao Yan, tetapi ada perbedaan di antara kata-kata ini. Dengan kata lain, dia mungkin bukan satu-satunya yang tidak bisa mengerti. Ada banyak bahasa berbeda di sini, dan sepertinya tidak menyatu. Pemahaman Xiao Yan sudah mulai terbentuk perlahan. Semakin banyak dunia yang dihancurkan, dan jika sumber daya tidak seimbang, tidak ada dunia baru yang akan lahir. Jika kita tidak dapat menemukan perubahan, kita semua akan binasa. Suara berat dari bayangan hitam raksasa keluar lagi meskipun Xiao Yan bisa mengerti apa yang dia katakan, dia benar-benar tidak bisa mengerti artinya. Siapakah mereka di dunia di mana pohon dunia telah tumbang dan sumber daya tidak seimbang? Apakah ini nyata di sini? Xiao Yan menganalisis pohon dunia setelah mendengar kalimat ini, dan dia tahu bahwa ada akar pohon dunia di pagoda Zichen Void Spirit. Bepergian antar dunia, Xiao Yan juga melewati pohon dunia.